engine itu terbebani, maka dia akan turun pressure-nya ya, untuk membantu mendestrokan pompa untuk mengamankan engine ya sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian. Gimana kabarnya kalian viewers Diki Aden Aryan Channel? Pastinya kalian sehat dan bahagia selalu ya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Baik, kembali lagi kita di channel Diki Aden Aryan, channelnya para mekanik handal di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi semoga kita semua viewers Diki Aden Aryan ya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, di minggu lalu saya sudah menjabarkan terkait dengan training produk 320D, yaitu engine dan juga control valve sahabat-sahabat sekalian. Nah, sekarang kita sudah masuk ya di materi main hydraulic pump ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, pasti ini sangat menarik sekali. Nah, akan tetapi bagi kalian yang belum menonton ya terkait dengan engine dan control valve milik 320D ya Caterpillar, kalian wajib nonton dulu ya, biar pembahasannya ini bisa runut dan nyambung ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk link videonya saya cantumkan ya di kolom deskripsi ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian bagi kalian yang baru pertama kali ya menonton channel Diki Aden Aryan ya, saya harap jangan ragu-ragu untuk pencet tombol subscribe dan juga loncengnya ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian jangan lupa di like dan share, dan jika ada yang ingin didiskusikan silahkan chat di kolom komentar ya. Saya tunggu diskusinya ya, pertanyaan dari sahabat-sahabat viewers Diki Aden Aryan Channel. Mungkin langsung saja ya kita bahas terkait dengan main hydraulic pump excavator 320D Caterpillar. Langsung saja cekidot. Baik sahabat-sahabat sekalian ya, jadi yang saya tampilkan di layar itu adalah main hydraulic pump daripada excavator 320D Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk bentuk fisiknya adalah seperti itu ya. Kalau dilihat sih cukup rumit ya sahabat-sahabat sekalian. Akan tetapi sebenarnya bisa kita pahami ya sahabat-sahabat sekalian, apalagi nanti ada animasi yang memperjelas cara kerjanya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebelum kita ke sistem operasinya ya, kita harus memahami dulu ya apa saja komponen penting ya daripada main hydraulic pump ini ya. Nah, di layar yang saya tampilkan ya, di sana ada yang pertama, kita bahas dulu dari ujung kanan atas ya. Di sana ada filter hydraulic return ya sahabat-sahabat sekalian yang besar itu ya, fungsinya adalah untuk menyaring daripada oli hidrolik yang bersirkulasi ya dari sistem ya sahabat-sahabat sekalian. Setelah kembali ke tangki, sebelumnya dia harus difilter dulu. Kemudian di sampingnya itu ada case drain filter ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, case drain ini adalah fungsinya untuk menangkap ya material-material ya yang terbawa pada case drain line ya. Jadi case drain line itu sebenarnya pembahasannya ada tersendiri ya. Itu saya sudah bahas di basic mekanik ya, terkait dengan cara kerja pompa ya sahabat-sahabat sekalian. Tonton saja di videonya di basic mekanik sahabat-sahabat sekalian terkait dengan case drain line. Kemudian selanjutnya itu ada filter untuk pilot ya sahabat-sahabat sekalian ya. Pilot ini adalah untuk kontrol ya sahabat-sahabat sekalian, tapi dia digunakan juga di pompa sebagai support untuk signal pompa ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian itu ada hose yang di atas ya, sebelah kanan ya, itu ada dua. Yang sebelah kanan itu adalah output untuk idler pump ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian
di bawahnya lagi itu ada idler pump pressure sensor ya sahabat-sahabat sekalian. Fungsinya adalah untuk mengukur atau memonitor pressure ya atau tekanan daripada pompa idler ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di sebelah paling kanan yang paling besar itu kotak ya, itu adalah hydraulic tank ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita mulai mengarah ke bawah ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sebelah kanan ya, itu ada hose kecil yang memasuki satu blok regulator ya. Itu adalah NFC line dari control valve kiri ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, NFC adalah negative flow control sebagai signal untuk pergerakan pompa ya sahabat-sahabat sekalian untuk switch plate-nya. Kemudian di sebelahnya ya atau di atasnya itu ada regulator untuk idler pump ya sahabat-sahabat sekalian. Ini adalah komponen yang paling penting di sini ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu dia fungsinya adalah untuk mengontrol switch plate ya, apakah dia mau upstroke atau downstroke ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian yang besar ini ya sahabat sekalian, yang besar ini adalah dia idler pump sahabat-sahabat sekalian. Kemudian nanti yang sebelah kirinya itu ada drive pump ya. Jadi drive pump dan idler pump itu adalah dua pompa utama yang ada di hydraulic system pada unit 320D Caterpillar sahabat-sahabat sekalian. Nah, bedanya apa idler pump dan drive pump? Nah, kalau drive pump itu adalah dia yang connect ke engine langsung sahabat-sahabat sekalian. Jadi drive pump itu adalah yang langsung digerakkan oleh engine ya. Kemudian drive pump ini dia menggerakkan idler pump sahabat-sahabat sekalian. Jadi idler pump ini adalah dia pompa yang digerakkan oleh shaft ya milik drive pump sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau tenaga yang dari engine itu ya dia dialirkan ya ke kopling, kemudian dia ke drive pump dulu ya, kemudian drive pump itu menggerakkan idler pump ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga keduanya bersama-sama memutar untuk menyuplai oli hidrolik ya yang dibutuhkan oleh sistem ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, yang di tengah itu adalah saluran yang dari tangki ya sahabat-sahabat sekalian, yang besar itu, cubing besar itu dari tangki. Kemudian yang nempel di drive pump itu ada pompa pilot ya sahabat-sahabat sekalian ya, untuk mensuplai oli pilot system ya. Kemudian selanjutnya, nah kita beranjak ke sebelah agak kiri ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di bawah pompa itu ada hose ya yang menghubungkan antara regulator kiri dan kanan, yaitu adalah power shift signal line ya, hose untuk power shift yang menghubungkan antara regulator kiri dan kanan ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita lihat ada hose di bawah ya, kemudian dia menuju ke regulator yang kiri ini ya sahabat-sahabat sekalian. Itu adalah NFC line dari control valve kanan ya sahabat-sahabat sekalian. NFC juga sama ya, yaitu negative flow control ya sahabat-sahabat sekalian. Fungsinya adalah dia untuk salah satu signal untuk regulator pompa drive pump ya. Kemudian di atasnya itu ada ini ada sensor ya sahabat-sahabat sekalian, itu drive pump pressure sensor ya. Fungsinya sama tadi ya seperti yang sebelah kanan ya. Dia untuk memonitor ya tekanan ya atau pressure daripada delivery pump ya sahabat-sahabat sekalian, khususnya dia untuk yang drive pump ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita ke atasnya, yaitu yang besar ini ya, secara keseluruhan itu adalah regulator untuk drive pump ya. Nah, regulator ini adalah dia fungsinya ya sebagai tempat di mana dia kontrol penuh ya daripada drive pump itu sendiri ya sahabat-sahabat sekalian. Mau drive pumpnya itu upstroke atau downstroke ya. Kalau upstroke itu alirannya bertambah, kalau downstroke alirannya akan berkurang ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, itu di atasnya ada blok ya untuk salah satu signal juga yang namanya adalah proportional reducing valve ya, atau PRV solenoid ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk pembahasan PRV ini akan kita bahas ada sendiri ya nanti ya setelah ini ya sahabat-sahabat sekalian. Dia adalah salah satu signal daripada regulator juga. Kemudian ada hose besar ya sebelah kiri. Nah, itu adalah output drive pump ya. Itu dia arahnya nanti ke control valve yang kanan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada case drain line ya, atau hose untuk case drain, yang mana dia mengarah ke filter untuk case drain.
Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, untuk spesifikasi daripada pompa ya milik 320D Caterpillar, yaitu maksimum pressure-nya adalah di angka 5076 psi ya, atau 35.000 kPa pada saat relief ya, atau relief hidrolik itu berarti dia stall ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian untuk flow pompanya dia di angka 205 liter per menit ya sahabat-sahabat sekalian, itu untuk satu pompa. Nah, kalau dua-duanya bekerja, pompa idler dan drive pump ya, itu di angka 410 liter per menit ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian untuk pilot pressure-nya adalah dia di angka 595 psi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, setelah kita melihat ya bagian luar daripada main hydraulic pump, nah sekarang kita masuk ke dalam inner part-nya atau komponen dalam ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi ada dua bagian kan tadi ya, komponen utamanya ada drive pump dan idler pump. Jadi sebenarnya dua pompa itu ya komponennya similar atau hampir sama ya sahabat-sahabat sekalian. Bedanya adalah dia di drive shaft-nya ya, di shaft-nya beda. Kemudian kalau yang di pompa drive pump itu ada tambahan PRV solenoid ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi kalau kita lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu ada regulator ya, drive pump atau regulator idler pump ya sahabat-sahabat sekalian, ini baik di yang kiri maupun yang kanan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sana itu ada constant horsepower control adjustment ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi constant horsepower control itu adalah spool yang mengatur pergerakan spool switch plate ya sahabat-sahabat sekalian, yang nantinya akan berefek pompa itu upstroke atau downstroke ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini adalah otaknya ya, dia yang menerima signal dari ada 3 signal nanti ya kita bahas sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di sana ada piston ya, piston daripada hydraulic pump ya, itu ada 9 piston ya masing-masing pompa ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian ada barel atau bloknya ya yang berbentuk bulat itu ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah yang switch plate-nya sahabat-sahabat sekalian. Jadi switch plate itu dia terkoneksi kepada regulator ya sahabat-sahabat sekalian. Dia terkoneksi sehingga dia bisa diatur oleh regulator untuk kerjanya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di yang sebelah di drive pump itu ada PRV solenoid ya sahabat-sahabat sekalian ya. Fungsinya adalah untuk mengatur signal yang power shift ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi nanti antara ball pada spool untuk spool switch plate ya sahabat-sahabat sekalian yang ada di regulator ini ya sahabat-sahabat sekalian, itu nanti akan terhubung ke switch plate ini ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga switch plate-nya nanti bisa dimainkan ya sudutnya, apakah sudutnya itu akan mengecil atau membesar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian di sini ada juga untuk adjustment flow ya, untuk maksimumnya ya sahabat-sahabat sekalian. Di sini yang saya tunjukkan ini adalah adjustment ya, itu bisa di adjust untuk flow daripada hydraulic pump kita ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi selanjutnya adalah kita pembahasan terkait dengan signal yang masuk ke regulator pump ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sini ada beberapa signal, yang paling utama adalah itu 3 ya sahabat-sahabat sekalian. Itu ada yang pertama itu signal yang paling utama di sini adalah negative flow signal ya. Nah, jadi negative flow signal ini dia asalnya dari control valve ya sahabat-sahabat sekalian, pada saat joystick itu digerakkan ya dari netral ke attachment bergerak. Nah, jadi saluran yang ada di center bypass ini yang di control valve ini ya sahabat-sahabat sekalian itu tertutup ya. Nah, jadi yang dari pompa ini tertutup oleh spool attachment, sehingga center bypassnya itu tertutup ya, sehingga signal untuk negative flow-nya itu turun ya sahabat-sahabat sekalian untuk pressure-nya. Nah, itu adalah cara kerja dari negative flow signal. Kemudian yang kedua adalah power shift signal ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, power shift signal itu dia berasal dari PRV solenoid ini ya sahabat-sahabat sekalian, diolah oleh PRV solenoid ya oleh 5 inputan sahabat-sahabat sekalian.
Nah, kemudian yang ketiga ya sahabat-sahabat sekalian, yang ketiga adalah cross sensing signal. Cross sensing signal ini adalah dia penyeimbang ya antara pompa idler dan pompa drive ya, atau drive pump dan idler pump itu diseimbangkan oleh yang namanya cross sensing signal ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika pompa drive-nya itu tekanan tinggi, nanti yang pompa idlernya dia akan tekanan rendah gitu ya sahabat-sahabat sekalian, atau pompa idlernya itu flow-nya tinggi, kemudian yang pompa drive-nya itu flow-nya rendah sahabat-sahabat sekalian. Itu keseimbangan antara dua pompa agar engine kita ya operasinya itu tidak terganggu ya sahabat-sahabat sekalian, tidak terjadi stall atau lag ya. Lag itu engine mati dikarenakan kelebihan beban ya sahabat-sahabat sekalian. Itu adalah cara kerja atau fungsi daripada cross sensing signal ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian yang power shift signal ini ya, itu dia dibentuk atau mendapat inputan dari 5 input elektronik sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama itu adalah monitor ya. Nah, monitor ini kenapa dia sebagai input? Karena ada juga kalibrasi ya terkait pompa ya, dan juga power shift signal itu dari monitor sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian yang kedua yaitu engine speed dial. Engine speed dial ini adalah untuk menaikkan ya gas daripada engine atau RPM engine ya sahabat-sahabat sekalian. Itu perintah dari operator ya, itu sebagai inputan juga dari power shift signal ya, melalui pressure reducing valve solenoid ya, diolah di sana. Kemudian yang ketiga adalah dari magnetic pick up engine speed sensor ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini juga diolah ya. Perubahan daripada RPM itu akan dijadikan referensi sebagai apakah dia mau upstroke atau downstroke ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi biasanya nanti kalau yang magnetic pick up speed sensor ini ya, itu dia fungsinya adalah ketika hydraulic itu udah posisi stall ya sahabat-sahabat sekalian, udah mentok silindernya, otomatis kan speed engine itu akan turun ya tiba-tiba karena dia merasa terbebani engine-nya, maka itu akan disensing oleh MPU speed sensor ya, akan dikirim signal ke ECM mesin ya. Kemudian ECM mesin memerintahkan PRV solenoid ya untuk mengolah signal power shift itu agar switch plate-nya itu diturunkan sudutnya sahabat-sahabat sekalian, sehingga engine-nya tidak terbebani dan langsung shutdown ya. Itu adalah salah satunya fungsinya adalah sebagai safety ya untuk power shift signal ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian yang keempat adalah drive pump pressure sensor, dan yang kelima adalah idler pump pressure sensor. Nah, itu tadi kaitannya dengan pada saat dia stall hydraulic ya. Jadi drive pumpnya ini adalah dia di posisi pressure yang paling maksimum sahabat-sahabat sekalian, jadi yaitu di sekitar 5100 psi ya. Nah, pada saat di posisi maksimum untuk drive pump dan idler pumpnya, kemudian ada inputan dari RPM engine ya, dia menurun, itu tandanya dia posisi engine terbebani dan pompa harus didestrokan ya, atau sudutnya dikecilkan untuk switch plate-nya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itulah cara kerja dari 3 signal utama yang masuk ke regulator dan juga 5 input ya untuk power shift signal ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, kemudian sahabat-sahabat sekalian kita langsung saja masuk ke bagaimana main pump hidrolik itu beroperasi ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita bisa lihat di sana itu adalah constant horsepower spool ya. Dia mendapatkan input dari 3 sahabat-sahabat sekalian. Ini kita lihat di sana ada negative flow control signal, kemudian ada power shift signal, dan juga ada cross sensing signal ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi ini adalah pompa pada saat dia standby di netral ya sahabat-sahabat sekalian. Pada saat itu signal utama ya, yaitu negative flow control, itu adalah posisinya dia maksimum ya, karena posisi spool yang ada di control valve itu netral di tengah-tengah ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang dari center bypass itu, oli yang dari pompa itu bisa langsung mengalir ya menuju ke regulator ya, tepatnya di constant horsepower ini ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita bisa lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian, itu ada spool yang untuk switch plate ya, kemudian ada spool yang untuk constant horsepower ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, spool yang untuk switch plate ini ya, itu dia bentuknya ada bagian yang besar luas penampangnya yang sebelah kiri, dan yang kanan adalah
yang kecil luas penampangnya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu nanti akan berguna pada saat proses regulator itu bekerja ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi pada saat posisi netral untuk hydraulic attachmentnya, maka negative flow signal itu maksimum ya, dia di kisaran 700 PSI atau ada yang 500 ya, beda-beda ekskavator ya sahabat-sahabat sekalian untuk spesifikasinya ya, sehingga spool constant horsepower itu menekan maksimum, sehingga mengizinkan oli yang terjebak di bagian kiri daripada spool switch plate itu mengalir ke tangki sahabat-sahabat sekalian, atau drain ya. Nah, sehingga yang bagian penampang kecil ini ya, dia ada inputan langsung dari pompa ya. Sebagian kecil pressure pompa dialihkan ke situ, sehingga dia posisinya adalah menekan ya ke arah kiri untuk spool switch plate ini, sehingga switch plate-nya pun akan tertekan ke arah kiri, yaitu sudutnya minimum ya sahabat-sahabat sekalian, atau dead stroke posisi ya. Nah, kemudian bagaimana pada saat dia upstroke posisi ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum memahami dead stroke dan upstroke, dead stroke itu adalah posisi di mana switch plate-nya itu sudutnya mengecil ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga yang dialirkan oleh piston pump itu alirannya kecil. Sebaliknya upstroke adalah posisi di mana switch plate itu membentuk sudut yang maksimum ya, ke arah maksimum, sehingga oli yang dialirkan oleh pompa itu bertambah banyak atau mengarah ke maksimum ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian bagaimana pada saat dia attachment itu digerakkan ya. Jadi pada saat attachment digerakkan ya, oli yang ada di center bypass yang dari pompa itu tertutup oleh spool ya, karena spoolnya bergerak ya oleh pilot system yang ada dikontrol oleh joystick, sehingga tertutup ya. Pressure negative flow itu akan menurun sahabat-sahabat sekalian, karena pressure-nya turun, sehingga spring yang ada di constant horsepower ini dia akan melawan ya sahabat-sahabat sekalian ya pressure negative flow yang sudah melemah ya. Nah, karena spoolnya itu bergerak ke kiri ya sahabat-sahabat sekalian, maka oli bertekanan yang standby di sini yang dari pompa ya, itu akan masuk ke bagian spool switch plate itu yang memiliki penampang besar yang sebelah kiri nih ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga dia masuk untuk pressure pompanya, sehingga dia akan mendorong ya, sehingga spool switch plate itu akan mengarahkan ya, mendorong atau menyeret switch plate itu ke arah upstroke ya sahabat-sahabat sekalian, sudutnya bertambah. Nah, jadi seperti ini ya sahabat-sahabat sekalian. Karena dia sudutnya bertambah, sehingga banyak daripada oli yang dialirkan ya, sehingga untuk flow-nya itu akan bertambah ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini akan bertambah ya sahabat-sahabat sekalian. Kita lihat di sana ya. Nah, pada saat terjadi stall ya, nah itu ada inputan dari magnetic pickup untuk RPM engine ya, dia menurun untuk RPM engine-nya karena terbebani engine-nya. Nah, itu dikirim ke ECM mesin, kemudian dikirimlah perintah ke PRV solenoid ya sahabat-sahabat sekalian untuk mendestrokan pompa ya, untuk mengamankan engine sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi diamankan engine-nya ya. Untuk pressure PRV-nya ini akan bertambah, sehingga dia akan mendorong spool ke arah tengah ya sahabat-sahabat sekalian, tengah-tengah di sini. Nah, sehingga yang spool untuk switch plate-nya itu akan terdorong ke arah dead stroke ya sahabat-sahabat sekalian, untuk mengamankan engine biar tidak ngelak. Ngelak itu shutdown pada saat engine terbebani ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itulah sahabat-sahabat sekalian untuk cara kerjanya ya, terkait dengan operasi main hydraulic pump ini ya. Nah, ini adalah contoh dimana pada saat attachment yang hanya membutuhkan satu pompa, seperti swing dan bucket ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi hanya satu pompa saja yang beroperasi, baik itu idle pump saja atau drive pump saja ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi untuk negative flow signal ini pressure-nya itu ada di kisaran 750-an sampai 800 ya sahabat-sahabat sekalian, di posisi netral ya untuk attachment.
ya. Ketika neutral attachment, pressure pada negative flow adalah di angka 750 sampai 800 psi. Nah, ketika attachmentnya itu bergerak ya, maka dia akan ngedrop untuk pressure-nya ya sahabat-sahabat sekalian ya, sehingga terjadilah pergerakan pada constant horsepower spool, sehingga mengakibatkan spool switch plate itu mengarah ke upstroke ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk power shift signal itu pressure-nya itu di angka kisaran 580-an ya. Jadi sama dia kondisinya ketika engine itu terbebani, maka dia akan turun pressure-nya ya untuk membantu mendestrokan pompa untuk mengamankan engine ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu adalah fungsi daripada power shift solenoid. Dia mendapat inputan dari electrical signal dari parameter sensor-sensor ya, dial, kemudian monitor, sehingga dia bisa mengamankan engine kita dan mengamankan pompa sahabat-sahabat sekalian, sehingga pompanya itu tidak terbebani dan engine-nya pun tidak terbebani, diatur oleh yang namanya power shift solenoid. Nah, kalau negative flow dia fungsinya adalah untuk aliran ya, untuk ke attachment sahabat-sahabat sekalian, baik itu boom, swing ya, travel ya, kemudian bucket. Nah, itu fungsinya adalah di signal untuk negative flow. Nah, untuk yang cross sensing ini, dia fungsinya adalah untuk menyeimbangkan antara dua pompa ya, supaya engine-nya tidak berat ya. Ketika pompa kanan bekerja berat, maka pompa kiri menyeimbangkan ya. Dia mengurangi flow-nya, sahabat-sahabat sekalian. Begitu juga sebaliknya. Itu adalah fungsi daripada cross sensing ya, karena dia akan bersatu di sini, maka pressure signal cross sensing itu adalah rata-rata dari dua pompa sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan cara kerja hydraulic pump untuk ekskavator 320D ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya channel Dika Daraan Aryan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.